Kalau ngomongin gurun pasir, orang langsung teringat terik matahari, panas terik pasir dan kaktus berduri tumbuh di tengah badai pasir. Atau unta berjalan, rasa panas membara di siang hari dan dingin membeku di malam hari, itulah keistimewaan tempat ini. Tapi pernahkah terpikir, Anda bisa menikmati makanan laut yang segar di tengah-tengah gurun pasir? Ya, Anda tidak salah dengar. Saat kehidupan hewan atau tumbuh-tumbuhan sulit di gurun pasir, Tiongkok telah menciptakan keajaiban. Tidak hanya berhasil menghijaukan gurun pasir, tetapi juga menciptakan laut di dalamnya. Di jantung gurun pasir, Tiongkok membudidayakan makanan laut dengan hasil panen yang sangat melimpah dan mencengangkan dunia. Seperti apa Cina sekitar 30 tahun yang lalu? Sebagian besar wilayah negara ini adalah gurun gersang yang tidak ditumbuhi pepohonan hijau seperti sekarang. Coba bayangkan sebidang tanah dengan luas puluhan ribu hektar, tetapi hanya ada angin, sinar matahari dan pasir. Namun itu adalah masa lalu, sekarang Tiongkok telah berubah total. Pemerintah Tiongkok telah menyadari bahwa potensi dalam memperbaiki gurun sangatlah besar, terutama di sektor peternakan, sehingga mereka mulai membangun dan menerapkan rencana untuk mengubahnya. Gurun tidak bisa menjadi lahan pertanian subur, tetapi dengan menerapkan teknologi terraforming gurun pertama di dunia, Tiongkok telah menutupi gurun dengan hutan hijau. Selain itu, menurut pemerintah daerah otonom Xinjiang, Tiongkok telah memiliki terobosan teknologi baru dalam budidaya ikan laut dan ikan air tawar, seperti udang windu, abalon, dan lobster. Ini adalah salah satu keberhasilan luar biasa dalam proyek percontohan untuk mengembangkan teknologi simulasi air laut di daerah penangkapan ikan yang terletak di tepi gurun. Air asin di Xinjiang Selatan memiliki salinitas yang mendekati air laut. Hal ini akan memfasilitasi budidaya, dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan terhadap makanan laut di wilayah pedalaman Tiongkok. Tiongkok memanfaatkan tanah alkalin yang asin, menyesuaikan tingkat probiotik dan menambahkan mikronutrien lain ke dalam air, untuk menyimulasikan lingkungan air laut berbeda yang diperlukan untuk spesies berbeda. Proyek ini dirilis pada pertengahan Agustus tahun lalu, namun baru disebarkan baru-baru ini di tengah kekhawatiran mengenai keamanan makanan laut setelah pelepasan limbah berbahaya dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Baru-baru ini Tiongkok melarang semua produk makanan laut Jepang sebagai tanggapan atas pembuangan air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami 12 tahun yang lalu. Di lokasi budidaya, mereka memiliki sekitar 6 kolam dalam ruangan, dengan rumah kaca yang digunakan untuk mengkompensasi perbedaan suhu. Di Xinjiang, perusahaan yang terlibat dalam proyek ini telah mengembangkan 8 jenis makanan laut berbeda, yang ditanam di dalam ruangan sebelum dipindahkan ke kolam luar ruangan. Media Tiongkok mengutip perluasan produksi makanan laut di Xinjiang adalah sebagai contoh tipikal, ketika Tiongkok mendorong cendekiawan dan pejabat setempat menemukan cara untuk memodernisasi pertanian dan memastikan keamanan pasokan produk pertanian. Seorang petinggi di perusahaan bioteknologi Xinjiang mengatakan bahwa mereka menjual setiap kilogram udang windu seharga Rp21.000. Berkat budidaya ini, pendapatan dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut telah meningkat secara positif, dan juga merupakan contoh khas model pembangunan ekonomi pedesaan negara ini. Menurut PBB, Tiongkok telah lama menjadi produsen makanan laut terbesar di dunia, dan menyumbang setidaknya 18% dari total tangkapan makanan laut dunia. Beijing semakin menekankan pentingnya ketahanan pangan,
yang bertujuan untuk menjadi lebih mandiri dalam produksi pertanian dalam konteks pasar pangan dunia yang tidak stabil dan yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan perang. Xinjiang adalah salah satu dari 7 lokasi yang dipilih sebagai daerah percontohan untuk menghasilkan garam yang juga dikenal sebagai beras air laut. Namun lingkungan yang gersang menjadi kesulitan keberlanjutan pembangunan pertanian karena kurangnya air. Peternakan ikan di Xinjiang memproduksi ikan air tawar karena perusahaan dapat memanfaatkan pasokan air dari dataran tinggi dan air danau yang berasal dari cairnya salju di daerah pegunungan atau memompa air tanah dari bawah gunung Xinjiang. Tiongkok bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan air tawar tahunan menjadi sekitar 30 hingga 69 juta ton pada tahun 2025. Penangkapan ikan air tawar kegiatan di Xinjiang juga membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang signifikan. Danau Poyang adalah danau air tawar terbesar di negara ini, memasuki musim penangkapan ikan tersibuk dari bulan Agustus hingga Oktober. Sejak tahun 2018, total 87 juta meter kubik air telah mengalir ke Danau Poyang dari Sungai Gan. Danau Poyang berukuran lebih dari 40 hektar memainkan peran penting dalam ekosistem, membantu menyaring air, menyediakan habitat dan perlindungan bagi berbagai spesies burung dan kehidupan akuatik. Danau ini sekarang menjadi rumah bagi banyak spesies burung liar dengan 198 spesies, dengan kondisi ekologi yang baik. Lingkungan telah menyuntikkan vitalitas baru ke dalam danau, sehingga menjadikannya basis produksi ikan terbesar di Xinjiang. Danau ini menghasilkan lebih dari 4 ton berbagai jenis ikan setiap tahunnya, termasuk ikan mas, udang air tawar, dan kepiting. Pemilik fasilitas budidaya kepiting mengatakan tahun lalu mereka melepaskan 36 juta benih kepiting dan mulai panen pada bulan Agustus tahun ini. Setelah itu mereka berencana budidaya lobster air tawar Australia dan memperluas skala budidaya, sehingga lebih banyak konsumen dapat menikmati produk ikan Xinjiang. Pada tahun 2022, total hasil budidaya ikan Xinjiang mencapai 173 ton, menempati peringkat kedua di antara 5 provinsi dan daerah otonom di Tiongkok Barat Laut. Ide untuk menciptakan laut di tengah gurun telah ada sejak lama, namun keberhasilan model ini sekali lagi membuktikan kekuatan Tiongkok dalam menghadapi kesulitan dunia. Apa pendapat Anda tentang kesuksesan Tiongkok yang luar biasa ini? Silakan berbagi dengan kami di bawah di bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini, silakan klik tombol suka dan berlangganan.